Hadis 1091 Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Aqimus sufuf, tegakkan, luruskan, rapatkan saf. Wahadu bainal manakib, dan dekatkan, tempelkan pundak-pundak kalian. Pundak yang satu menempel ke pundak yang lain. Wasuddul khala, jangan sampai ada celah, khala. Walayyinu bi aidi ikhwanikum, dan layinlah, lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian. Jangan terlalu berdesakan. Jangan seperti sikut-sikutan, terlalu memaksakan diri. Tidak boleh. Yang penting asal menempel. Pundak, bahu, kaki dengan kaki. Ya. Jangan terlalu berdesak-desakan. Oleh karena itu, jika tidak memungkinkan ada di depan, jangan maju. Cukup yang sebelah merapat. Kadang memaksakan, ada celah, tidak cukup, tapi dia paksakan, akhirnya berdesak-desakan. Ini tidak dikehendaki oleh Nabi SAW. Rapat betul, menempel, betul-betul menempel, tapi jangan sampai saling menyakitkan. Terlalu berdesakan tentu menyakitkan. Ya. Wala tadharu furujatin lisyaitan, jangan kalian biarkan ada celah-celah untuk syaitan. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, syaitan itu nanti akan ada hadis berikutnya, ada di celah-celah itu. Dia masuk ke celah-celah itu untuk menggoda manusia. Dan ini berita gaib yang datang dari lisan Nabi SAW yang wajib kita imani. Maka sangat disayangkan kalau ada seorang muslim, apalagi dia orang yang berilmu, tokoh Islam, mengatakan, ya biar saja kalau ada setan, bagus itu setan sholat. Ya, ini sangat disayangkan. Ya. Dia ngeledek sabda Nabi SAW. Dan begitulah orang-orang yang tidak cinta kepada sunnah, sabda-sabda Nabi yang kira-kira tidak masuk di akal mereka diledek. Mereka lupa bahwa ini riwayat Imam Muslim, ini riwayat Abu Dawud, ini riwayat sahih. Kalau dia tidak sanggup membantah Imam Muslim, Abu Dawud bahwa hadis ini sahih, berarti menurut dia hadis ini sahih, berarti dia berhadapan dengan Nabi SAW. Nah, kecuali dia bisa berhadapan dengan Imam Abu Dawud, Imam Muslim, dengan mengatakan hadis ini tidak sahih, ini dhaif, begini-begini ilmiah, sanadnya begini, rawinya tidak ada yang tertuduh dusta dan seterusnya. Nah, dia tidak berhadapan dengan Nabi. Dia berhadapan dengan Imam Muslim misalnya, atau Abu Dawud misalnya. Tapi kalau dia tidak bisa mengkritik Imam Muslim, Imam Abu Dawud, berarti dia berhadapan dengan Nabi SAW. Berarti dia mengkritik Nabi, menghina Nabi. Nabi mengatakan kalau ada celah, ada syaitan di situ, maka jangan biarkan ada celah. Lalu orang ini mengatakan, ya Rasul, nggak apa-apa ada setan, kan jadi ikut sholat ya Rasul. Ya, kalimat kufur ini, menghina Nabi.
membantah Nabi dengan kejahilan. Ya. Wa man wasala saffan wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, tidak memutus, maka Allah akan sambung dia. Al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Karena dia menyambung, tidak memutus saf, maka Allah akan sambung dia. Sebaliknya, wa man qata'a saffan, barang siapa yang memutus saf, maka Allah akan putuskan dia. Ancaman yang sangat keras. Hubungan kita dengan Allah putus karena kita memutuskan saf. Maka jangan pernah kita memutuskan saf dengan membuat salah atau sholat di antara tiang. Saf itu nyambung tapi di tengahnya ada tiang, ini memutus, atau tembok, dinding, atau kaca, atau apapun, ini memutus saf. Karena saf harus orang, manusia. Jika tersambung dengan tiang, maka hukumnya adalah putus. Ya. Kecuali darurat. Misalnya masjid ini ada tiangnya, atau jelas ada sholat di samping sayap kiri kanan, jelas itu putus. Tapi sholat Jumat misalnya, atau tabligh akbar misalnya, tidak cukup, maka itu boleh. Darurat kan? Seperti sholat kita sekarang ini, insya Allah masih muat, maka tidak boleh. Ada yang di sayap kiri, sayap kanan, putus, softnya putus. Tidak bisa dengan logika kalau di belakang saf ke-20, ke-21. Kalau di sini kan saf pertama, sayap kiri kanan, tidak bisa. Itu namanya putus. Tidak menyambung saf. Akan diancam oleh Allah, Allah akan memutus hubungan dengan dia. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Fikul hadis. Istihbabu taswiyati sufuf wa iqamatiha wa tarasi bil manakibi wal aqdah. Disukai, dianjurkan untuk meratakan, menyamakan, meluruskan saf. Lurus, rapat, tidak ada celah. Bahu menempel bahu sebelah, dan al-aqdam, al-qadam menempel qadam sebelah. Telapak kaki yang dimaksud seperti pembahasan kemarin, telapak kaki bagian samping. Bagian kanan untuk kaki kanan, bagian kiri untuk kaki kiri, atau dengan kata lain, mata kaki dengan mata kaki. Asy-syaitanu yaliju minal khalal liyufsida qulubal musalli. Setan-setan itu masuk ke celah-celah orang yang sedang sholat berjamaah. Untuk apa? Untuk merusak hati orang-orang yang sedang sholat. Kehusuan hati mereka di dalam menghayati bacaan imam dirusak oleh setan. Maka kita rasakan dalam sholat kita. Kita ingat apa yang tadinya kita tidak ingat. Yang tadinya kita lupa jadi ingat. Dan begitulah setan. Siapa yang mengingatkan itu? Setan. Karena setan tidak mau kita khusyuk menghayati bacaan sholat kita, bacaan imam kita. Maka setan mempunyai cara. Dan yang akan diingatkan oleh setan adalah sesuatu yang sedang menarik hati kita. Ya. Ada kalanya sedang mau beli rumah, pilih-pilih rumah. Ya. Ini sedang konsentrasi, sedang ke situ. Dari wudu, ya, nunggu komat, nggak keingetan. Ya.
Jadi cari-cari rumah sebelah sono. Begitu sudah takbiratul ihram langsung diingatkan. Mulai dia bermain, ya, yang sebelah sono begini, sebelah sini begini, terus begitulah syaitan. Maka sebagian ulama mengatakan, jika kalian lupa naruh barang di mana, diingat-ingat, nggak ingat, coba sholat, akan dibantu oleh syaitan untuk mengingat-ingat. Ya, nanti ingat. Saya tidak tahu kesahihan hadis ini, bukan, jelas bukan hadis. Ya, sebagian orang alim saja mengatakan seperti itu, mengambil fawaid dari hadis-hadis yang ada. Ya, karena syaitan akan mengingatkan kita tentang sesuatu yang sedang besar di pikiran kita, agar konsentrasi kita itu ke hal tersebut, bukan ke sholat. Yang bagi ayyasilal muslimu ma amarallahu bihi ayyusala, wa min dhalika waslus sufuf wa saddul khalal wa tadyiqu ala syaitan. Wajib bagi seorang muslim untuk menyambung apa yang oleh Allah disuruh sambung. Salah satunya silaturahim. Allah menyuruh kita menyambung silaturahim, bukan memutus. Nah, termasuk Allah menyuruh kita untuk menyambung, tidak memutus saf dan menutup celah. Dan ini bisa menyempitkan syaitan. Untuk menyempitkan syaitan, memudaratkan syaitan, butuh ilmu. Bukan kekuatan fisik, bukan kecerdasan kita, bukan, tapi berita gaib dari langit lewat lisan Nabi SAW. Ya. Tanpa itu kita tidak tahu. Kalau gerakan jari kita ketika tasyahud ini menyakitkan syaitan daripada syaitan dipukul dengan besi. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Kalau kita membaca bismillah saat mau makan, mau minum, mau jima, syaitan tidak bisa ikut serta. Tahu dari mana? Tentu dari wahyu. Bukan karena kecerdasan kita berpikir, tidak bisa, tidak sanggup. Gaib. Yang terakhir, man khalafa amrullah fa huwa ala syafa jurufin nar. Barang siapa yang menyelisihi perintah Allah, maka dia berada di tepi jurufin nar, bangunan yang tidak kokoh, yang sangat rapuh. Di salah satu ayat Allah ada kalimat ala syafa jurufin nar. Ketika Allah membongkar rahasia orang-orang munafik yang membangun masjid Hira, ada kalimat ala syafa jurufin nar. Nah, kalimat ini dipakai oleh beliau untuk mensifati orang-orang yang menyelisihi perintah Allah. Dia berada di atas bangunan yang sangat rapuh, rapuh sekali. Sebagaimana saudara-saudara kita yang ingin membangun masyarakat Islam, daulah Islamiyah, negara Islam, tapi tanpa pondasi ilmu, menurut mereka saja. Sebagaimana sebagian firqah di negeri kita ini, cara membuat daulah Islamiyah, negara Islam adalah dengan mengeluarkan orang-orang RI, suruh keluar, disuruh masuk ke NII secara baiat. Gitu. Menurut pikiran mereka, dengan melakukan hal ini maka RI akan rapuh, nanti yang kuat NII. Nah, maka dibaiatlah anak-anak muda, masuk ke kampus, masuk ke orang-orang, ngobrol berdua, bertiga, akhirnya dibaiat. Di dalam baiat itu ada kalimat, mulai hari ini kami keluar dari RI, masuk ke NII. Padahal masih di situ-situ juga, masih di Jakarta, masih di Bandung.
masih di Surabaya, masih di situ juga. Nah, ini rapuh sekali, sangat rapuh sekali. Dan gerakan mereka kan sudah berapa puluh tahun, ya. Dari tertangkapnya pemimpin mereka Kartosuwiryo sampai hari ini sudah berapa puluh tahun, nggak ada hasil sama sekali. Rapuh sekali. Itu juga Ikhwanul Muslimin rapuh. Hampir 1 abad mereka berjuang untuk menegakkan daulah Islamiyah. Sampai hari ini mereka tidak punya. Ya, rapuh. Berbeda dengan salaf sunnah. Fondasi yang sangat kuat, tidak pakai teriak-teriak daulah Islamiyah, tidak teriak-teriak tegakkan hukum Islam. Ajak kaum muslimin untuk sholat berjamaah di masjid, ajak kaum muslimin untuk bertauhid, ajak kaum muslimin untuk meninggalkan syirik dan bid'ah, ajak kaum muslimin untuk meninggalkan berbagai macam maksiat, riba, judi, maisir, asuransi judi, bank ribawi. Nah, ketika kaum muslimin sudah mengikuti ajakan ini, mereka sholat berjamaah di masjid, bertauhid, tidak syirik, tidak bid'ah, nah, tinggal tunggu saat. Dan begitulah dakwah para nabi, para rasul. Tidak mulai dari atas, tapi dari bawah. Apakah Nabi Musa mengawali dakwah, mengajak Bani Israel untuk menggulingkan kekuasaan Firaun? Tidak. Apakah Nabi SAW mengajak para sahabat untuk menggulingkan kekuasaan Abu Jahal, Abu Lahab? Tidak. Tapi berdakwah, termasuk Fir'aun, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, didakwai. Mau alhamdulillah, tidak mau ya sudah gugur kewajiban dakwah. Nah, ini kokoh. Tidak seperti yang disebutkan oleh beliau, fahuwa ala syafa jurufin haq, berada di atas bangunan yang rapuh tanpa pondasi dan gagal. Kita lihat kebenaran sabda Nabi. Ya, 1092 wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala russu sufufakum, luruskan saf-saf kalian, wa qaribu bainaha, dan dekatkan, jangan terlalu jauh, ya. Saf pertama dengan saf kedua itu 2,5 meter misalnya. Nah, tentu ini makan tempat, ya. Dekatkan, rapat dan dekat. Wa hadhu bil a'naq, tempelkan pundak-pundak. Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inni la'aras syaitan, sungguh aku melihat syaitan. Salah satu mukjizat yang Allah berikan pada Nabi alaihi salatu wassalam di antaranya adalah beliau kadang melihat syaitan, jin. Setan dari jenis jin tentunya. Setan dari jenis manusia, bukan hanya Nabi, kita juga melihat. Setan dari jenis jin, karena setan kan tidak ada zatnya. Setan itu hanya sifat. Minal jinnati wan nas, kadang dari jenis jin dan kadang dari jenis manusia. Yadkhulu min khalalis saf, masuk ke celah-celah saf. Aku melihat setan itu masuk ke celah-celah saf, dilihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam, padahal Nabi membelakangi para sahabat yang jadi makmum. Kenapa? Hadis yang kemarin kita baca, bahwa Nabi melihat para makmum ketika beliau sedang mengimami sholat, seolah punggung beliau ada matanya. Ini pun mukjizat yang Allah berikan pada Nabi SAW. Seperti apa setan jin itu masuk ke celah-celah saf? Ka'annaha al-hadaf, seolah-olah seperti hadaf. Apa hadaf?
Ghanamun sudun sigorun takunu bil Yaman. Kambing hitam kecil banyak ada di Yaman. Kalau di Mekah Madinah kambingnya besar-besar. Ini kambing kecil, warnanya hitam. Nah, kira-kira seperti itu. Salah satu dalil tentang bagaimana fisik jin itu. Sebesar kambing hitam, ada di celah-celah saf. Ya. Kalau kita melihat seperti yang Nabi lihat, kita tidak akan pernah memberikan celah sedikit pun. Ya. Ada celah samping kita, ada makhluk seperti kambing hitam, kayak apa, ngeri. Ya. Maka jangan ada celah. Rapat serapat-rapat dengan tidak saling menyakiti, dengan tidak saling berdesakan, tapi cukup dengan menempel. Jangan ada celah walaupun 1 senti, 1 mili bahkan. Artinya harus menempel. Hadisun sahihun rawahu Ibnu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dengan sanad berdasarkan syarat Muslim. Syarat yang keempat, ya, ada syarat Bukhari Muslim, ada syarat Bukhari, ada syarat Muslim. Berarti para ulama ahlul hadis menghafal apa syarat-syarat hadis sahih menurut Bukhari Muslim. Apa syarat-syarat hadis sahih menurut Bukhari? Apa syarat-syarat hadis sahih menurut Muslim? Adapun menurut Abu Dawud, menurut Nasai, menurut Tirmidzi tidak ada. Mereka mengikuti syarat Bukhari, Muslim atau kedua-duanya. Fiqhul hadis. Yanbaghi rassus sufufi wal muqarabati bainaha bil muhadati bainal aqdam wal manakib. Wajib meluruskan, merapatkan saf dengan cara seperti tadi, menempelkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Adakah cara lain? Tidak. Satu-satunya cara. Maka apa yang sudah disabdakan oleh Nabi difahami lewat para sahabat. Coba kalau para sahabat tidak melakukannya, kita akan kebingungan. Lurus, rapat. Lurus seperti apa? Rapat seperti apa? Nah, di sini kita menjadi mudah dengan melihat contoh para sahabat. Bayanul illati allati min ajliha amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rasis sufuf wa iqamatiha wal muqarabati bainaha likay la tabqa farjun lisyaitan li'annahu yadkhulu minha. Menerangkan tentang alasan untuk lurus dan rapat. Alasannya apa? Yaitu agar tidak ada celah yang bisa dipakai oleh setan untuk dijadikan alat kesempatan menggoda hati manusia sehingga jauh dari khusyuk. Ya, nah, barangkali antum bisa merasakan bagaimana sholat lurus rapat dibanding dengan sholat yang tidak lurus dan tidak rapat. Ya, jika antum bisa merasakan ini, berarti antum bisa membuktikan kebenaran sabda Nabi SAW. Jika antum tidak bisa merasakan, maka jangan ragukan sabda Nabi. Sabda Nabi ini pasti benar dari Allah. Jika kita tidak bisa merasakan kebenaran sabda Nabi, sama aja. Malah kayaknya lebih khusyuk yang renggang-renggang, adem. Dekat-dekat malah gerak. Ya. Jangan dustakan sabda Nabi. Kalau tidak bisa merasakan, Allah memberikan ilmu hikmah kepada
siapa yang Allah kehendaki. Ya. Yang terakhir, taswiyatus sufufi min maqami syaitan allati tubtilu waswasataha wa tudammiru kaidah wa tuharriku jundah wa turuddu syarra alladhi 'indahu. Meluruskan dan merapatkan saf ini bisa menghancurkan syaitan, bisa melumpuhkan syaitan, yang bisa menghilangkan was-was syaitan, tipu daya syaitan, membakar pasukan syaitan, dan menolak keburukan yang ada yang datang dari syaitan. Apa ini? Oh, kita hanya bisa mengimani, tidak bisa membuktikan. Ya. Ya, 1093. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atimmus shaf al-muqaddam. Sempurnakan shaf yang depan. Sempurnakan maksudnya jangan tersisa walaupun satu. Sempurnakan. Kalau masih ada satu orang lagi, apalagi dua orang, kok bikin shaf kedua, berarti menyelisihi hadis ini, berarti belum sempurna. Kan banyak di beberapa masjid, mentang-mentang karpetnya cuma segitu, padahal di kiri kanan itu masih bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, tapi karpetnya segitu doang. Nah ini tidak benar. Lalu di belakangnya, jadi sesuai dengan karpet. Tidak boleh, harus sesuai dengan tempat, harus sesuai dengan tempat. Nah, kecuali ada sekat di situ, triplek atau apa ya. Kalau memang shaf mau dibikin segitu, dengan karpet saja tidak bisa. Ya. Harus disempurnakan. Ini hadis sahih. Sementara hadis yang menganjurkan kita untuk mencolek satu orang di shaf pertama untuk menemani kita di shaf kedua karena kita sendirian, ini tidak sahih. Ini bukan dari Nabi SAW dan menyelisihi hadis sahih ini, berarti tidak sempurna. Tadi sudah sempurna dari ujung ke ujung, kita colek satu ke belakang, berarti sudah tidak sempurna lagi, kurang satu kan. Nah, maka cara seperti itu tidak dibenarkan, tidak berdasarkan riwayat sahih. Nah, bagaimana dengan larangan sendirian di belakang shaf? Berarti minimal harus berdua. Bukan itu maksudnya. Maksud sendirian di belakang shaf adalah betul-betul di belakang shaf, bukan di shaf. Artinya ada sholat berjamaah, shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga. Nah, dia tidak masuk ke shaf ketiga ini, ya. Tapi dia di belakang sana. Dia bikin sendiri, dia suka-suka dia. Yang penting kedengaran suaranya, melihat jamaah di depannya, tapi tidak masuk di shaf. Nah, itu yang dimaksud larangan Nabi. Jangan sholat sendirian di belakang shaf. Waro as-shaf, di belakang shaf. Kalau sendirian itu di shaf, ya nggak apa-apa. Apa ada jaminan bahwa sholat itu harus diawali bikin shaf itu minimal dari 2 orang? Kan nggak ada jaminan. Apa harus nunggu? Kan nunggu nggak datang-datang gimana? Nggak jadi sholat. Sementara mau nyolek di depannya, hadisnya dhaif, serba salah kan? Nah, oleh karena itu harus ditempatkan pada tempatnya, bahwa yang dimaksud larangan sholat sendirian di belakang shaf adalah tidak ada shafnya. Ya, dari shaf terakhir itu mungkin jaraknya 5 meter, 7 meter, atau mungkin memang di depan pintu sana ngadem. Ya, nah, ini yang tidak boleh. Ini yang haram.
Adapun berada di saf kedua atau saf ketiga sendirian, memang nggak ada yang lain, dan memang dia sedang membuat saf ketiga dari awal yang tidak ada orang lain, ini enggak masalah. Tsummal ladzi yalihi, kemudian diikuti yang berikutnya, yang kedua. Yang kedua jangan terlalu jauh, ya, sekira cukup untuk sujud. Jangan terlalu dekat, ya, sedang. Fama kana min naqsin falyakun fi shaffil muakhkhar. Apabila ada yang naksin ini kurang, mungkin kurang akalnya, kurang secara fisik, cacat dan lain-lain, maka hendaklah dia di shaf belakang. Maka sunnah bagi imam mengatur, dan para makmum wajib taat diatur, ya. Imam berhak mengatakan, Bapak mundur ya, Bapak ini maju, tolong antum di belakang saja, ini maju. Berhak imam. Dan makmum yang diatur tidak boleh sakit hati, wajib taat. Imam mempunyai hak dengan ilmu yang ada pada dirinya, ya. Dia tahu kan, dia berdasarkan sabda liyali di ulin duha, hendaklah yang di belakangku itu orang-orang ulin duha yang berilmu. Si imam tahu, ini si A, si B, si C, si D, ini banyak hafal Al-Quran, ya. Kok ada di shaf ketiga, sementara di shaf pertama dia nggak kenal ini siapa, ya. Si imam berhak mengatakan, maaf, ini bapak ini, bapak ini, bapak ini tukeran sama yang itu, si A, si B, si C. Berhak, ya, berdasarkan sabda Nabi tadi. Tapi jika imam tidak mengatur, maka jamaah tidak boleh mengatur sendiri. Tentu akan berselisih kalau jamaah itu mengatur sendiri, ada kesan rebutan, ya kan? Imam, kalau imam diam saja, maka ya sesuai dengan urutan. Yang lebih dulu datang tentu yang paling depan. Tapi jika imam mengatur, bisa saja yang baru datang dipersilahkan ke depan, yang ada di depan disuruh mundur. Ini hak imam, dan betul-betul banyak hak imam yang tidak ada pada makmum. Menjamak sholat ketika hujan, ini hak imam, makmum tidak berhak. Misalnya tadi maghrib hujan lebat, berhak bagi imam untuk menyuruh muadzin qomat, lalu qomat, lalu sholat isya dijamak. Bolehkah kita sebagai makmum? Tidak boleh. Mentang-mentang sudah belajar bolehnya menjamak ketika hujan, imam enggak menjamak, kita jamak sendiri 10 orang di pojok sana, tidak boleh. Ini jadi fitnah. Yang berhak adalah imam. Mengundurkan waktu sholat isya misalnya, diundurkan, boleh. Siapa? Imam. Maka keliru ibu-ibu di rumah sholat isya jam 10, setengah 11, beranggapan bahwa sholat isya lebih malam lebih bagus. Ini keliru. Lebih malam lebih bagus, betul, kalau itu atas istihad imam, perintah imam, dan berjamaah dengan imam ini. Ya, misalnya saya di sini imam, masjid-masjid lain sudah ada isya, saya teruskan terus, hak bagi saya. Nanti jam 9, setengah 10 baru adzan qomat, hak bagi saya. Kalau saya imam, kalau bukan tidak boleh. Imam yang punya hak ini. Wajib kita memberikan hak kepada orang yang berhak. Termasuk mengundur sholat duhur. Salah satu sunnah adalah mengundur sholat duhur, jangan di saat yang terlalu panas, agak dingin, diundur. Itu pun hak imam. Termasuk berjamaah sholat tarawih,
mau habis isya, apa nanti tengah malam atau nanti menjelang sahur, ini pun juga hak imam. Ya. Kalau imam sudah melaksanakan habis isya, maka nggak ada lagi yang tengah malam atau nanti menjelang sahur. Tidak boleh. Kan nggak ada para sahabat sholat taraweh berjamaah taraweh 2 kali dalam satu malam, tidak ada riwayat. Sekali. Mau habis isya silakan, mau tengah malam silakan, mau menjelang sahur silakan. Tiga-tiganya pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali, dan itu atas perintah imam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Fikul hadis yajibu itmamus saffil muqaddam thumma alladhi yalihi. Wajib menyempurnakan saf terdepan pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga, dan seterusnya. Haram membikin saf kedua sebelum saf pertama sempurna. Haram membikin saf ketiga sebelum saf kedua sempurna. Banyak dari kita nggak mau ribet, nggak mau capek, udah tahu sebelah sana tuh masih ada, tapi jauh. Mestinya terlalu lebar, Istiqlal misalnya ya. Nah, kita langsung ke tengah. Ini tidak dibenarkan. Dengan alasan nanti ketinggalan, nanti jadi masbuk, kan lumayan jalannya. Sementara imam sebentar lagi sudah mau rukuk, nggak boleh. Dengan kaidah seperti itu tidak boleh. Ya. Wajib kita taati Nabi SAW. An-nuqsu yanbaghi an yakuna fi as-saffil muta'akhkhar hatta yatasanna liman jaa'a masbuqan ay yaltahiqa bis-shalah. Orang yang mempunyai kekurangan, cacat fisik tidak normal, hendaklah dia di saf belakang. Ya, dan ini sekali lagi boleh atas petunjuk imam. Kalau tidak nanti jadi fitnah. 1094 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sungguh Allah dan para malaikat memberikan salawat. Masih ingat salawat malaikat adalah doa, salawat Allah adalah sanjungan. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.